Nah, ini sekarang kita coba ke pengobatan ya. Nah, ini saya kan di modul saya kan saya sering ada tulis ya, ekoenzim tidak boleh untuk diminum. Nah, ini mungkin Pak Ketut juga atau di sini ada Bu Lina juga ya, atau siapa yang lain ya, yang leader juga. Ini sering orang bertanya juga ke saya gitu loh. Pak Joni katanya kalau tidak boleh diminum, terus kumur-kumur itu gimana katanya gitu. Ya kan? Nah, mungkin di sini saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya yang dikatakan tidak, ini kan kalau dibilang kalau tidak dikasih keterangan tidak boleh diminum, mungkin kadang ada orang kan sering merasa wah ini capek dikit diminum ya, atau kan bentuknya seperti apa jamu gitu ya. Nah, sebenarnya saya pernah dengar ya dalam waktu itu dari waktu itu disaringkan ya. Katanya Dokter Rosukon itu pernah ya langsung di depan di depan mahasiswa itu dia langsung minum satu botol. Bukan satu botol, maaf, satu gelas. Ya, sebenarnya itu dikatakan jadi bahwa kalau kadang kondisi kita itu keracunan, keracunannya sebenarnya kita boleh. Nah, yang tidak boleh diminum itu adalah untuk jangka panjang. Ya ingat ya, kan ada kan yang di info itu yang sampai minum 3 bulan, 4 bulan lebih akhirnya mata buta kan. Nah itu. Jadi dengan kondisi jangka panjang, ya dengan takaran yang besar, ya ekoenzim murni ya, kemudian dengan waktu yang panjang seperti itu, itulah yang sebenarnya tidak boleh. Ya, sedangkan kalau kita bicara untuk seperti kumur-kumur, walaupun kan itu kan sudah termasuk dalamnya ada pengenceran, ya kan jauh sekali kan pengencerannya Ya, ya. Jadi ini tidak terlalu masalah sebenarnya gitu loh ya. Jadi ini untuk makanya ini tujuannya adalah untuk agar nanti Bapak Ibu di sini ya, teman-teman semua itu jangan ada kekhawatiran gitu loh. Ya kan? Waduh, nanti kalau saya kumur-kumur ini pasti sering bertanya seperti itu. Ya, nah sekarang ini saya masuk ke materi kumur-kumur ya. Ini menyegarkan mulut ya. Oke. Saya sekarang ini sudah mungkin sudah hampir 5-6 bulan tidak pakai odol lagi untuk gosok gigi ya, karena dulu Pak Joko bilang gitu saya ikut gitu loh. Nekat aja. Nah, kemudian yang paling bagus itu apa? Adalah kumur-kumur ya. Ini kan kumur-kumur kan ada dua ya, kumur-kumur di mulut atau di tenggorokan. Ya, jadi saya setiap pagi itu saya adalah memakai ekoenzim ya. Kira-kira sekitar 2 tutup ya, saya campur dengan 100 sampai 150 mili air ya, tapi ini air pelihara nih. Ya, air pelihara, langsung saya kumur-kumur. Nah, pada saat kumur-kumur, mungkin semua bisa coba ya, itu dahak itu akan keluar benar-benar. Ya, itu sudah terbukti. Saya pernah satu kali kejadian lagi zoom ya, tiba-tiba batuk gatel. Langsung saya pergi ambil ekoenzim, langsung kumur-kumur, balik langsung hilang. Ya, ini sudah benar-benar saya buktikan ya. Kemudian pada saat waktu ada satu teman waktu kita sama-sama ke Palu ya waktu itu ya lagi baksos, dia juga tiba-tiba mungkin karena dia makan manis katanya alergi ya langsung gatel. Langsung waktu itu saya kebetulan bawa, saya langsung ambil gelas aqua, langsung suruh minum, hilang benar-benar. Dia juga bilang iya dahaknya langsung keluar. Nah, itu manfaatnya kumur-kumur. Kedua, ya, saya waktu itu saya mau testimoni di bulan 3 waktu itu ya kan ini udah mulai masuk COVID, gigi saya itu goyang. Goyang tuh bahkan sudah bisa dikatakan hampir copot. Tapi karena mau ke dokter takut, ya ke dokter kan takut nih. Dokter yang biasa langganan tidak buka, mau ke rumah sakit takut. Akhirnya saya kumur-kumur juga ya. Nah, setelah itu lewat ya, sakitnya hilang. Bahkan itu gigi aja bisa buat kunyah walaupun goyang seperti itu. Dan kemudian juga banyak ya teman ada yang teman anak waktu itu tanya ada nggak ekoenzim anak saya kirim langsung coba waktu itu sampai 3 kali sih baru benar-benar malam katanya besok pagi sudah nggak ada gitu. Nah, jadi ini sangat bagus ya. Jadi selain kumur-kumur untuk tenggorokan, apalagi sekarang kan COVID ya, COVID kan selalu kan reseptornya kan di sini ya. Nah itu kita bagus sekali gitu loh. Kemarin teman-teman ada beberapa yang testimoni di grup ya, di grup leader ya, yang katanya COVID itu rata-rata mereka memakai kumur-kumur untuk apa ya dalam pengobatan ya, tapi juga ada minum vitamin dan lain-lain ya. Dan hasilnya itu mereka memang terkena COVID, tapi
dalam tempo sekitar 10 hari atau 2 minggu itu cepat sudah negatif kembali negatif kembali seperti itu. Nah, mungkin di sini ada nggak teman-teman, ini saya pikir banyak ya, atau sudah berapa banyak yang sudah mulai aplikasikan ini gitu. Ada yang mau sharing kan? Saya, Sesyong. Nah, silakan. Siapa nih? Mary. Ya, silakan. Kalau untuk umur mah saya udah lama ya. Kan tenggorokan kemarin-kemarin sering sakit, nggak enak gitu loh. Dengar nggak ya suaranya? Sangat jelas, silakan Kia Mary. Terus saya tiap hari mau malam kalau sikat gigi saya kan kumurnya pakai ekoenzim, jadi saya udah nggak pakai odol lagi. Nah sampai sekarang tenggorokan saya sih enakan sih, nggak pernah sakit lagi. Pakai masker ada berasa nggak lebih tahan lama ya kayaknya ya? Iya sih. Ya pokoknya ekoenzim saya udah pakai buat cuci baju, saya buat sabun cuci piring, buat rendam baju, semuanya saya udah pakai. Buat sampo anjing pun saya udah pakai, udah campur sama ekoenzim. Jadi semuanya di rumah saya itu mau dari ngepel sampai semuanya sudah pakai ekoenzim. Jadi dari yang tadi di sharing itu semua sudah diaplikasikan semua? Sudah. Semuanya sudah sejak pertama kali buat ekoenzim saya udah pakai semua. Kegunaan buat rumah tangga. Iya. Oke ya, berarti ini. Ada lagi yang mau sharing tentang ini dulu pemakaian untuk ini dulu ya, kumur-kumur dulu ya. Nanti kan di belakang masih banyak nih materi kita nih. Saya mau tanya Sesyong, airnya ya, kalau pakai air Kangen Water boleh nggak? Untuk apa nih? Kangen Water untuk apa, Mami? Untuk ini kumur-kumur. Atau untuk bikin ekoenzimnya pakai Kangen Water. Udah ketawa. Jadi gini, saya kebetulan di rumah juga ada Kangen Water ya. Tapi saya udah pernah bertanya, itu sebaiknya jangan. Kenapa? Kangen Water itu kan dia kan menaikin pH-nya ya, benar nggak? Iya. Jadi di satu sisi dinaikin, di satu sisi kita turunin gitu loh. Kenapa kita tidak pakai yang standar aja seperti itu ya? Jadi istilah kata itu kan bentrok ya, gitu loh. Nah, kalau untuk tadi kumur-kumur, sebenarnya kan tadi kan dikatakan ya, kalau bahwa air pump itu kan biasanya kan ada mengandung klorin ataupun kaporit seperti itu ya. Jadi sekarang tuh saya tetap menyediakan satu ember itu di tempat wastafel saya, ada satu ember itu, satu tong gitu ya. Di situ tuh saya kasih ekoenzim tuh dengan 1 perbandingan ya 2 tetes ya, jadi bukan 2 mili ya, ingat 1 atau 2 tetes untuk pemakaian 20 liter air ya, itu kemudian diendapkan sekitar 48 jam, itu pakai, itu airnya tuh benar-benar sangat segar dan dingin istilahnya ya. Nah itu boleh dicoba gitu loh. Saya pemakaian untuk air untuk yang tadi cuci muka, gosok gigi ya kan, seperti untuk bilas mandi, saya pakai itu namanya air pelihara yang pakai ekoenzim. Tapi kalau untuk yang air minum, saya pakai 2 tetes yang klasik enzim. Ya, jadi itu bedanya gitu loh. Ya, kalau klasik enzim kan dia bisa untuk ke dalam tubuh seperti itu, ekoenzim kan tidak gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi? Jadi sudah jelas ya, ekoenzim tidak masalah kalau kita kumur-kumur. Kalau tertelan pun sebenarnya nggak terlalu masalah lah, tapi kan jangan sengaja ditelan-telan juga gitu. Ya, oke. Syong, nanya dong. Menambahkan dikit. Ya, Pak Ketua dulu ya. Kita tahu manfaat kandungan apa aja yang ada dalam ekoenzim ini. Dari sekian banyak asam-asamnya, saya yakin ekoenzim bisa untuk mengatasi yang namanya virus. Cuman saya tidak mengatakan COVID ya enggak. Yang pasti selama saya lakukan, saya masker ini. Kalau saya kasih ya ekoenzim dari transporter dia, disebutkan itu seperti ekoenzim. Itu saya hirup udaranya ke dalam. Itu enak sekali rasanya. Masker yang tiap hari saya pakai itu saya kasih ekoenzim. Seperti dalamnya itu kan saya hirup. Tahu sekarang ini COVID kan sekarang lagi luar biasa nih kan, bahkan di
rumah saya ini udah kena semua ini di gang saya ini COVID, semua kena gang. Makanya satu hari sekeluarga tiap hari wajib pakai ekoenzim siap kumur, wajibin tiap hari. Minimal malam hari mau tidur, minimal malam mau tidur wajib ambil gelas ekoenzim 1 botol kumur dan minum gelas enzimnya. Kasih enzim saya taruh di galon apa di ceko, kasih berapa itu minum bareng-bareng minumnya. Gitu kalau saya pakai sehari di rumah. Baik, Ibu siapa? Helen ya atau Cici Helen? Ya. Silakan. Siung Joni, selamat malam Siung Sece. Saya kan ini cerita pengalaman ya semua. Saya kan banyak keluar nih karena Kak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh ada kurang sehat lah ya, kayak badan saya nggak enak gitu ya, ada sedikit flu dan batuk. Terus waktu flu itu kan flu-nya flu cair gitu ya. Waktu itu inisiatif saya ekoenzim itu saya masukin ke dalam 1 botol spray, terus saya bawa cotton bud gitu ya. Jadi setiap sekarang ini kalau saya keluar, saya ketemu klien atau end user dari pabrik itu, selesai kalau misalkan kita ketemu di kafe atau apa, selesai itu saya akan semprot di tangan semacam hand sanitizer. Terus kalau kita pilek ya, kita semprot di cotton bud, terus kita bersihkan ke hidung, itu langsung tuntas Siung untuk pileknya. Jadi saya sekarang keluar selalu masukin itu ke dalam 1 botol dan fungsinya bagus sekali Siung. Saya cobain. Hidung kita pun lebih enak, fresh ya pada saat pernafasan. Terus sekarang kan saya agak batuk, memang saya sering batuk juga, tapi bukan karena itu, udah biasa. Jadi kalau saya batuk sekarang saya nggak pakai ini lagi, semacam obat antibiotik itu yang nggak lagi. Jadi saya banyak obat kumur-kumur ini memang sangat bermanfaat. Saya juga nggak pernah pakai odol lagi. Jadi Siung Sece bisa cobain di masa pandemi seperti ini, sangat manfaat lah untuk protek diri kita sendiri, kan? Ya. Itu Bu Helen kalau bisa coba itu ya, itu sirup inflamasi juga boleh buat Cice. Iya, saya sudah buat Siung. Jadi saya juga minum itu antibiotik alami ya Siung ya. Ada saya ada buat. Saya ada buat. Jadi saya nggak minum obat antibiotik yang dari obat itu lagi. Jadi saya cuman itu sama kumur-kumur aja. Jadi ini batuknya sangat banyak berkurang Siung. Jadi saya nggak pakai obat-obatan dari dokter lagi. Maaf ya yang nanti dari tim medisnya agak itu maaf. Ini pengalaman pribadi saya aja. Kan ini kan sharing ini kan testimoni kan memang apa adanya toh ya. Oke. Baik. Siung Joni, kita umumkan dulu, kita harus tepat waktu. Kita jam 9 akan selesai Zoom kali ini, akan tetapi jika materinya belum habis, kita akan lanjutkan di sesi di hari berikutnya. Ya, Siung Sece kita akan sangat patuh terhadap jam ya. Jam 7 kita tepat, maka jam 9 kita akan usai. Oleh karena itu, saya akan membacakan yang di chat ini sekaligus kita yang sudah ada ini, itu mungkin waktunya akan pas ya di jam 9. Setelah itu mungkin di hari berikutnya. Boleh ya Siung Joni ya? Kita bahas dulu yang dari sini supaya semuanya bisa mendengarkan. Mungkin ada yang nggak bisa membaca di chat ya. Nah, di sini saya mulai dulu. Ntar ini ada yang mau sharing mengenai tangannya disengat tawon. Kita akan mempersilakan. Ini juga dapat jatah untuk ini. Saya membacakan dulu. Ada pertanyaan dan pernyataan. 1. Meletakkan ember derigen botol-botol ekoenzim yang diproses di fermentasi pertama di dalam kamar tidur, apakah boleh? Nah, Siung jangan jawab dulu, ntar sekaligus ya, saya bacain semuanya di sini, karena waktu kita sangat terbatas. Kemudian ada yang menanyakan, mohon petunjuk, apakah humidifier yang menggunakan campuran ekoenzim boleh diberi sedikit parfum, supaya ruangannya menjadi harum. Kemudian ada yang memakai kumur-kumur buat ekoenzim, tetapi gusinya malah jadi sariawan dan giginya jadi sakit. Nah, ini ditanya kenapa, ntar bisa dijawab juga. Kemudian ada yang malah sebaliknya, suaminya yang biasa kumur-kumur pakai obat untuk kumur, ini ada saya nggak sebutkan mereknya, ketika sakit gigi, saya sarankan pakai kumur-kumur, pakai ekoenzim, malah hilang giginya. Bukan, hilang sakit giginya, bukan hilang giginya ya. Nah, kemudian kalau ekoenzim dalam botol yang sudah kita pakai untuk kompres tubuh, apakah masih bisa digunakan untuk kumur-kumur? Waduh, ini irit banget ya.
Nah, ini ntar juga boleh dijawab karena menurut saya sih ya EcoEngine kan gampang dibikin ya bikin sebanyak-banyaknya aja kan begitu. Kemudian semprot ini cotton bud ya, nah, ini sangat bagus, ini satu hal yang bisa kita tiru ya, ini bagus banget, nggak kepikiran, saya benar-benar nggak kepikiran, ini luar biasa yang cotton bud ini karena pilek itu kadang anak juga sering ya, anak atau perubahan cuaca kita juga sering pilek begitu. Kemudian untuk mengusir rayap apakah bisa? Untuk antibiotik bikinnya bagaimana? Nah, mungkin kita stop sampai di sini pembahasan kita. Untuk pertanyaan atau apapun itu nggak akan kita bahas lagi karena waktunya nggak cukup. Itu boleh bertanya tapi kita akan bahas di sesi berikutnya. Hanya ini yang akan kita bahas, kita selesaikan di malam hari ini. Silakan Sesiung Joni. Ya, itu tadi ada Ibu Kumala juga ya, Dokter Kumala ya. Saya sih, tapi ya cuman karena kita urut jadi agak di belakang nih, maaf ya. Oke, yang tadi yang pertanyaan meletakkan ember itu ya untuk di kamar tidur, ya sebenarnya itu kalau dia sudah lewat 1,5 bulan, prosesnya itu udah boleh. Karena sepertinya setelah 1,5 bulan itu dia sudah mulai mengeluarkan ion negatif seperti itu gitu loh. Ya, jadi istilah kata itu kan kalau trau baru kan masih kayak bayi kan masih imunnya masih kurang ya, tapi setelah udah 1,5 bulan udah boleh. Saya meletakkan, saya sih ada materinya juga sih di bawah ini ya. Saya sekarang setiap saya hasil panen saya itu saya taruh di ranjang mama saya. Nah kemudian yang jaga mama saya bilang itu nggak ada bau loh kok, dia bilang. Dulu kan agak ya maaf ya kayak orang tua kan ada sedikit bau itu. Dia bilang tapi sekarang mama nggak ada bau katanya. Nah itu adalah yang terjadi ya. Oke. Kemudian humidifier itu kalau menggunakan cara EcoEngine, boleh nggak pakai sedikit parfum? Sebenarnya sih tidak masalah, tapi kalau bisa jangan yang ini ya, yang pure punya ya. Kan ada yang essential pure gitu kan. Ya kalau lebih itu kan lebih bagus kalau yang organik gitu loh, ya kan. Nah, maksudnya jangan yang kimia punya juga gitu loh. Ya tapi sebenarnya kan tujuannya balik lagi kan apa sih ya? Kalau memang dikatakan hanya tujuan itu biar tidak bau, sebenarnya dengan EcoEngine aja itu sudah menetralisir bau. Maaf nih ya, saya mungkin sharing sedikit ya, ini boleh dicoba ya. Saya pernah di kamar mandi ya kebetulan hobi jengkol ya. Malu nih kalau ngaku. Nah, habis makan jengkol malamnya besok pagi, nah saya pernah coba iseng, wah ini saya langsung ambil langsung tuh saya yang 1/1000 ya saya semprotkan. Nah itu boleh coba nanti besok. Ya, itu hilang benar-benar baunya ya. Oke. Kemudian di sini kan kumur-kumur ya, kenapa itu tadi kan yang tambah sakit ya, tapi saya pikir takarannya juga gitu loh. Ada yang takarannya itu mungkin ya mungkin ada, waktu itu saya juga pernah dapat ya kasus ya, takaran tuh saya tanya kenapa, takarannya dibanyakin. Jadi sebenarnya jangan dianggap takaran banyak itu makin bagus. Ya karena kita beberapa kali bedah buku dengan Dr. John itu, dia ada satu takaran tertentu ya, seperti tadi disebutkan ya untuk yang takaran di air ya, dia ada satu takaran itu di mana kalau kita kurang itu dia punya mikroba yang jahat ya, dia masih bisa berkembang atau lebih, tapi dia di satu takaran di titik tersebut itu dia tidak akan berkembang lagi seperti itu. Yang mikroba baik yang berkembang, yang jahatnya tidak berkembang, bakteri jahatnya seperti itu ya. Jadi kita mesti ada sesuai dengan takaran gitu loh. Jadi jangan kita pikir kita lebih kemudian itu bagus, belum tentu seperti itu. Ya, nah ini kan itu C Ida kan ada sharing ya. Nah ini suaminya juga sudah kumur-kumur, sakit giginya hilang gitu loh. Kemudian ya tadi ini takaran spray itu tadi mungkin itu ya tadi kan pakai murni ya sepertinya ya, nggak tahu hanya ditaruh ya di tempat tadi kata ya Helen ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini saya nggak ngerti nih, botol yang sudah kita pakai untuk kompres tubuh, maksudnya kompres gimana ya? Apa botolnya dipeluk atau gimana ya? Boleh nggak untuk kumur-kumur maksudnya gitu? Saya nggak tahu nih, ini pertanyaan Ibu Agatha ya. Kemudian ini untuk mengusir rayap ya, mengusir rayap waktu itu di sini Ibu Ira ya juga pernah sharing, waktu itu katanya semprot sih. Sepertinya rayapnya memang ini ya, tapi kita mesti memakai logika juga. Rayap itu kan masuknya ke dalam-dalam juga, ke dalam-dalam kayu ya, bercela-cela ya, di dalam kan lubang-lubang rumah ya. Apakah mungkin takaran EcoEngine kita bisa sampai di dalam?
Kalau bisa sampai di dalam, saya rasa masih bisa, tapi kalau tidak ya tentu belum tentu seperti itu. Ya seperti tadi kata Pak Ketut juga ya, belum tentu ini juga istilah kata jangan dianggap semua adalah obat dewa gitu atau segala hal itu pasti bisa gitu loh. Enzim untuk antibiotik bikinnya gimana? Itu bukan antibiotik, mungkin itu ya antiseptik ya, apa desinfektan kali mungkin maksudnya ya. Oh ini dipeluk, berarti tadi Ibu Agatha udah tanya ya, ekoenzim yang tadi itu kalau kondisi keadaan sakit ya itu boleh dipeluk sih. Saya pikir nggak masalah sih untuk kumur-kumur, karena kan itu kan beda ya, jadi tidak masalah seperti itu. Cuman kalau bisa seperti pemakaian mama enzim itu kan diistirahatkan dulu ya. Mama enzim yang katanya kadang udah memakai luka harus diistirahatkan dulu. Mungkin nah kalau tadi yang pakai untuk pakai kompres, coba kalau bisa istirahatkan dulu lah, baru itu besok pakai untuk kumur-kumur seperti itu gitu aja. Oke, Sesyong, itu aja. Ya. Baik, kita kasih kesempatan buat yang tadi dokter. Ya, kalau dokter Kumala. Ya, silakan. Foto tangannya dokter Kumala nih. Selamat malam ya. Gini, waktu tahun lalu, bulan September, itu saya di tempat praktek, itu saya nggak tahu tiba-tiba ada lebah, kayaknya tawonnya panjangnya kira-kira 4 cm, karena saya setelah disengat saya semprot dengan baygon dia mati, jadi saya bisa lihat dengan jelas bentuk dari si tawon itu seingat saya ya, saya pernah membaca itu artikel yang udah lama, ada tawon namanya tawon Vespa afinis ya yang mematikan. Sebetulnya itu adanya di Afrika, tapi pernah ada artikel yang mengatakan itu sudah sampai di Pulau Jawa. Saya disengat itu langsung sakit setengah mati, bukan main, panas dan sampai kepala saya. Kemudian saya pegang ya pergelangan tangan saya ikat gitu, karena rasanya sudah mulai kesemutan tangan saya itu, udah sampai tangan saya, makin lama jari saya juga ingin kelima jari saya dan sudah mulai membiru. Jadi saya ngambil obat di tempat praktek saya itu pas kebenaran itu memang sengatannya di tempat praktek saya. Saya suntik obat alerginya, terus untuk itu shock anafilaktiknya itu saya suntikkan semuanya, lalu saya suntik juga antibiotik, saya minum obatnya juga, kemudian saya pergi ke rumah sakit meskipun saya tidak ada penawar dari sengatan atau tawon itu, tidak pernah ada. Saya pergi ke sana, saya menanyakan apakah ada antidotnya, apa itu namanya, penawar racun dari sengatan tawon itu. Memang jawaban dokter di UGD itu mengatakan ada selama ini. Kemudian saya kebenaran ingat itu di grupnya Pak Joni ada yang menyatakan bahwa disengat serangga, bukan disengat ya, digigit serangga itu diolah dengan ekoenzim terus otaknya bisa hilang. Setelah itu saya kemudian langsung masuk chat. Waktu itu Pak Joni lagi chat itu di grup, jadi langsung aja masuk ditanyakan. Saya di sini bolehkah saya memakai ekoenzim? Lalu kalau dikompres itu berapa kadarnya? Setelah diberitahu dengan ekoenzim yang murni, saya juga punya, sudah saya panen yang pertama, saya minum obat di rumah saya udah sampai di rumah, saya minum obat kembali, saya kompres. Waduh, saya sampai jam 1 malam nggak bisa tidur, sakit setengah mati. Lama-lama saking capeknya dan ngantuknya saya bisa tertidur juga. Pagi-pagi jam 5 itu saya bangun, saya lihat tangan saya, udah kempes ya, jauh banget, udah kempes dan sakitnya sudah berkurang ya. Sakitnya cuma tinggal di sengatannya aja dan tangan saya dinginnya berkurang, tapi sudah tidak membiru dan kesemutannya sudah hilang. Jadi saya langsung melapor kepada Pak Joni, kata Pak Joni harus dikompres terus. Ya, saya kompres. Direndam dulu pertama kali. Direndam dengan ekoenzim murni selama 5 menit. Jadi perihnya setengah mati, nggak apa-apa, saya tahan. Terus, setelah itu saya kompres. Nah, itu membaik. Sepengetahuan saya ya, saya tanyakan pada kakak kelas saya yang juga benar, itu di rumah sakit itu ada kasus yang meninggal karena sengatan tawon afinis itu juga, karena waktu itu dokter itu jaga di rumah sakit, dia menanganinya sendiri, ibunya meninggal, anaknya masih bertahan. Yang mau saya tanyakan, memang saya percaya
semua testimoni ini. Cuma yang mau saya tanyakan itu apa isi daripada enzimnya itu, gitu loh ya. Pertama, karena gini, saya sudah men-share kepada grup dokter-dokter di Jawa Barat supaya ikut masuklah membuat ekoenzim. Tapi sepertinya tidak ada kurang respon. Ada beberapa dokter yang memang ikut. Sebetulnya yang saya inginkan itu penelitian dari teman sejawat saya. Isinya tuh apa sebenarnya, bahkan perbaikan dan penyembuhan luka atau serangan dari serangga yang beracun. Sekarang ini entah bagaimana caranya supaya lebih menarik para dokter itu meneliti. Saya bukannya tidak percaya dengan Dr. Sukon dan Dr. John itu testimoni, itu kebanyakan kan testimoni. Apa sebenarnya enzim yang terkandung dalam ekoenzim itu? Itu yang pertama. Itu pertanyaan dari teman sejawat saya itu banyak sekali. Lalu terus ada istilah-istilah lagi, air pelihara. Kenapa tidak mengatakan dengan bahasa Indonesia yang baku? Air pelihara itu sebenarnya air apa? Terus ada pula air peremajaan segala. Nah, seperti itu kan membingungkan para dokter juga, sehingga mereka tuh rasanya kurang respon ya, kurang interest lah, kurang mau ikut sosialisasi ekoenzim ini karena istilah-istilah itu bagi mereka itu tidak masuk di akal. Jadi mereka masuk ke Zoom kemudian lepas live dari Zoom lagi, sehingga tidak ada jalan keluar untuk menarik para teman sejawat saya yang sebagai tenaga kesehatan dokter itu. Dan sekarang saya mohonlah bagaimana caranya supaya menarik gitu loh, para dokter itu bisa mau membuat lebih banyak dan meneliti itu. Sebenarnya penelitian itu yang penting ya. Apa yang terkandung dalam ekoenzim itu? Enzim itu enzim apa? Memang saya tahu enzim apa yang menyebabkan penyembuhan itu. Dan juga ada testimoni luka yang borok yang dalam itu terkupas gitu sehingga dagingnya kelihatan. Memang saya punya pasien satu, dia itu kakinya tuh kecemplung got, dagingnya tuh hilang. Kira-kira tuh dalamnya tuh ada 2 cm ya. Dalamnya loh, di dekat tulang keringnya, di kaki tulang keringnya. Terus lebarnya itu 4 cm. Lebar lukanya itu 3 cm. Kan dalam sekali, besar sekali. Saya bilang, wah ini dia datang ke praktek saya bilang, saya nggak sanggup. Harus ini pekerjaan dokter bedah untuk skin grafting. Itu adalah penempelan jaringan kulit ke bagian luka itu supaya terjadi penyembuhan pertunan lagi dari jaringan yang hilang. Tapi itu karena saat ini sedang pandemi itu mereka pun takut dengar skin grafting itu pun itu masalah biaya yang mahal sekali. Kemudian saya memberikan ekoenzim yang saya pakai, itu saya bagikan kepada pasien saya itu. Saya suruh dikompres, kemudian sering-sering disemprot, kompres 1 kali selama 5 menit seperti yang saya lakukan pada tahun itu. Dan tampaknya seperti setelah 3 hari itu tidak ada perbaikan, tidak ada tampak perbaikan sama sekali. Kemudian saya kembali kepada penyembuhan luka seperti biasa ya. Yang saya lakukan tuh dengan obat-obatan yang di lokasi itu salep-salep, krim-krim dengan cairan betadine itu yang saya lakukan dan selama 1 bulan itu udah tampak jaringannya itu mulai tumbuh. Jadi sekarang ini bukan saya tidak percaya, saya percaya, sangat percaya. Tapi untuk meyakinkan itu, saya ingin tahu enzim apa yang terkandung. Nah, untuk itu kan perlu penelitian dari teman-teman kita yang para dokter-dokter yang bekerja di laboratorium, kan mereka pasti ingin juga dong mengetahui apa sih yang menyebabkan perbaikan penyembuhan luka ataupun dan lain-lain lah, terutama pengobatan dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu. Mengajak teman sejawat untuk ikut seminarnya aja sangat sulit sekali. Tidak ada yang berminat sama sekali. Ya mungkin kenapa ya, saya juga tidak mengerti. Makanya saya minta bapak-bapak atau ibu-ibu supaya bisa menarik lah ya, gimana caranya gitu. Apa gimana lah, saya juga nggak ngerti. Itu aja yang mau saya ceritakan tentang sengatan saya itu. Saya memang percaya testimoni. Selama ini memang testimoni aja, tapi kan harus ada penelitian yang mendalam. Itu apa
apa itu yang menyebabkan perbaikan itu gitu loh. Maksud saya memang ada, saya kalau nggak salah ada mengandung ozon ya kan, ozon ya memang bagus, memang pengobatan untuk luka-luka ataupun apapun dengan ozon tuh ada bagusnya, bagus sekali saya tahu. Dan yang terutama itu enzimnya itu yang untuk kompres itu mengandung enzim apa, itu yang saya mau tanyakan. Kan itu kan perlu penelitian para dokter ya, itu aja. Baik. Supaya menarik itu bagaimana caranya? Itu Baik. aja Pak. Itu ya. Baik, terima kasih Dr. Kumala, sangat luar biasa dengan sengatan lebahnya ini. Dilihat dari foto ini memang sangat mengerikan ya, dan Ya, diberikan betul. satu kesaksian yang bisa menginspirasi kita untuk ingat akan ekoenzim kalau memiliki kasus yang sama, tetapi tetap harus konsultasi, tetap harus ke dokter ya, tidak boleh Ya, sendirian seperti karena itu. gini Pak ya, ada satu kasus ya, itu lebahnya itu, tawonnya itu benar-benar tawon afinis. Kenapa? Itu panjang, besarnya besar, tidak seperti tawon biasa ya, besar, dan tubuhnya itu ada warna orange di tengahnya, ada garis-garis warna orange, itu benar-benar tawon afinis itu, udah nggak salah lagi. Dan itu ada satu bapak yang di grup ekoenzim juga, sepupunya itu kena sengatan tawon itu, setelah disengat itu dia tidak ngobati apa-apa, dia duduk di sofa, nggak lama lagi ada saudara dalam keluarganya itu datang melihat dia udah nggak ada lagi, udah meninggal, banyak yang meninggal karena kan tawon itu Pak, bener memang beracun sekali. Dan yang saya mau tanya itu kan cuma testimoni saya, benar-benar saya kejadian tuh pada diri saya. Yang mau saya tanya itu, kenapa bisa terjadi itu? Memang kempesnya saya ngerti. Kempesnya itu karena mungkin cuka ya. Cuka pun bisa mengempeskan. Nah, ini kan cairan ekoenzim itu kan asam ya. Boleh kita samakan mungkin kesamaan dengan keasaman cuka. Itu bisa mengempeskan jaringan. Tetapi kenapa dia bisa menghilangkan rasa sakit? Terus apa tuh? Itu kan racun ya. Bisa sebagai penawar juga, itu apa namanya? Kebas ya, mati rasa itu bisa hilang. Nah, itu perlu penelitian Pak. Saya tidak minum obat untuk menghilangkan apa tuh rasa kebal-kebal baal-baal itu mati rasa, itu tidak saya minum. Saya cuma minum antibiotik, terus anti alergi mungkin alergi terhadap racun si tawon itu aja. Baik. Itu yang perlu penelitian Pak ya. Baik, Dr. Kumala, terima kasih atas testimoninya. Silakan Sosyong Joni, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya sih ya, kalau berbicara tentang penelitian itu ada ya, mungkin ya Pak Ketua juga tahu ya, kita sering ada di grup leader ya, itu ada, itu jurnal ilmiah pun nanti kalau mau saya bisa kirimkan, tapi ya dalam bahasa Inggris ya. Ke satu, saya nggak ngerti. Kedua, saya juga bukan orang mungkin ahli mikroba atau apa, tapi itu penelitiannya ada. Ya oke. Di dalam grup ekoenzim Nusantara itu sebenarnya ada litbang. Litbang itu di dalamnya ada beberapa ahli mikroba, ahli biologi, Ibu Susan, ahli mikroba itu Dr. Ian, kalau nggak salah profesor apa juga waktu itu ada ya, Narizal ya, ada. Jadi waktu itu saya membuatkan catatan, kebetulan saya ada catatan ya. Oke, mungkin nanti Ibu Kumala bisa perhatian ya. Jadi di dalam ekoenzim itu terdapat beberapa enzim. Ya, nah ini sekarang saya bicara ilmiah ini jangan pada bingung ya, oke ya. Enzim yang ada itu adalah amilase, protase, lipase, pektinase, lakase. Ya, amilase itu berfungsi mempercepat penguraian amilium, karbohidrat. Protase mengurai protein, lipase mengurai lipid, lemak. Pektinase mengurai protein juga, laktase menghasilkan asam laktat. Oke ya. Nah, kemudian ada juga terdapat asam organik, beberapa asam organik. Dalamnya ada asam laktat, asam asetat, asam nitrat. Ya, jadi ekoenzim ini antimikroba, mengandung asid ya, asam asetat ya, terutama yang tadi membasmi bakteri dan kuman. Asam itu 1 sampai 3 itu adalah asam kuat, 4 sampai 6 itu adalah asam lemak. Ya, kalau tadi Pak Ketua bilang 7 itu sudah mulai agak di pH netral. Kemudian yang ketiga adalah ekoenzim itu terdapat unsur hara, nitrat ya, NO3, karbonat yang CO3. Dan yang keempat adalah mengandung mikroba, ya, banyak mikroba di dalamnya. Oke, ekoenzim bersifat katalistik, mempercepat, artinya ya mempercepat, makanya kadang sesuatu itu dia bisa lebih mempercepat kondisi ya, dekomposisi, memecah, ya, transformasi, merubah, dan restruktur ya, membentuk ulang. Jadi sebenarnya ini ada, semuanya ada gitu loh ya. Cuman hanya ya balik lagi ya, kalau kita ini kan hanya
istilah kata hanya karena praktisi-praktisi, bukanlah seperti ilmuwan, jadi kita mungkin agak susah untuk menjelaskan, tapi sebenarnya ada. Ya, ada penelitian-penelitian itu ada. Yang kemarin penelitian yang tentang air itu yang tentang yang bisa membasmi bakteri dan itu ya parasit dan bakteri itu adalah penelitian yang dari universitas di India dan di Kuala Lumpur, ada itunya. Ya, kalau kemarin yang penelitian air itu ada yang dari Taiwan punya, ya. Nah itu saya sih itu ada jurnalnya sih sebenarnya gitu loh. Ya memang kalau kondisi seperti ini sebenarnya jujur ya dalam dunia kesehatan kadang juga agak membingungkan. Makanya inilah yang dikatakan EcoEngine ini adalah seperti cairan ajaib sebenarnya. Ya, tapi walaupun bukan seperti obat dewa ya, Pak Kentut ya, benar ya. Oke. Nah, kenapa bisa dikatakan juga ajaib? Karena kita juga bingung kan, seperti contoh lah, kayak tadi kutu aja bisa hilang, gimana kita mau jurnal ilmiahnya ya? Benar nggak? Kutu aja bisa pergi gitu loh, ya kan? Nah, ini ada beberapa yang kadang ya memang juga disebutkan ya, perlu butuh memang penelitian-penelitian juga. Masalahnya adalah penelitian-penelitian tersebut kan biaya kan tidak murah gitu loh. Makanya diharapkan ada mungkin dari universitas atau dari kedokteran mana ya yang atau para ahli ilmuwan itu mereka bisa membantu meneliti ya. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Kalau yang di Litbang EcoEngine Nusantara sih waktu itu sih sudah ada ya, tapi mungkin dalam tahap ini ya, mungkin dalam tahap persiapan ya atau ya masih ada sebagian kecil lah seperti itu. Ya oke, seperti itu ya, Dr. Kumala ya. Ya. Pak, air pelihara itu apa Pak? Sebenarnya ini kan kalau kita sebut ini kan balik lagi kan adalah kan istilah-istilah yang dipakai. Mungkin kalau dikatakan kalau orang kedokteran kebingungan ya tidak heran karena ini kan bukan istilah kedokteran. Ini kan adalah istilah yang dipakai oleh komunitas EcoEngine, bener nggak? Tentu komunitas EcoEngine punya hak sendiri ya untuk memakai istilah-istilah yang ada. Air pelihara itu adalah tujuannya di mana ya menetralisir klorin. Ya, kita tahu ya air pam kita itu kan ada zat klorinnya ya. Kan saya ada satu video di mana zat klorin itu yang dipakai ditetesin itu kan akan terlihat ya bagaimana itu air tersebut mengandung klorin. Nah, tapi dengan meneteskan ya cukup 1 atau 2 tetes, ya ingat ya bukan 1 atau 2 mili ya, 1 atau 2 tetes ke dalam 20 liter air dan diendapkan untuk 48 jam ya itu zat klorinnya akan hilang ya, itu satu. Nah ini saya mungkin berikan kepada teman-teman ya, kemarin kita juga baru bedah buku lagi sama Dr. Joanne. Kemarin ada penelitian di Taiwan ya, itu seorang itu kayaknya ilmuwan tentang air ya, dia itu dia ada menemukan selama seumur hidup dia baru dia menemukan 2 jenis air yang mana air tersebut tidak berkembang, tidak adanya itu tidak adanya bakteri jahat tidak berkembang dan bakteri baik bisa berkembang. Kondisi seperti ini. Yang dia dapat itu ada 2. Satu adalah di satu wihara di mana air tersebut itu katanya sering didoakan. Ya, itu ada seperti itu. Jadi kondisi air itu bakteri jahatnya tidak berkembang, tapi bakteri baiknya berkembang. Itu ada. Memang kita sudah tahu ya dulu profesor Jepang kan pernah meneliti kan air yang didoakan itu pasti akan berubah ya molekulnya ya. Nah, itu sudah ada pasti. Oke. Nah, satu lagi kondisi ya ini air pelihara. Itu ada tesnya, ada jurnalnya gitu. Dia ada buat jurnal di bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, ke-4 itu dia perhatikan itu bakteri jahat tidak berkembang. Bakteri baik berkembang terus mikrobanya. Nah, ada itu penelitiannya gitu. Nah, itulah namanya air pelihara seperti itu. Ya, oke ya. Ya, makasih ya. Ya, oke, nanti boleh chat lagi ya kalau mau ya. Oke ya, Dr. Kumala ya. Oke, ini. Makasih. Oke. Makasih ya. Ya, masih. Oke, Siong. Baik. Sesiong Sece, Bapak Ibu semua, waktu sudah lewat. Sesuai dengan janji kita, Dr. Kumala sharing sebagai penutup. Di sini masih banyak pertanyaan ya, kita tampung untuk sesi berikutnya. Kemudian ada yang mau sharing juga, ini bagus ya kesaksian di mana anaknya ya itu ada
masalah di hidung, ya, dari hidung ke mata, ini boleh untuk sesi berikutnya. Kemudian ada yang menanyakan air di tandon, kita nggak jawab hari ini. Tentu kalau kita jawab ini tidak akan habis, bisa sampai pagi. Mungkin EcoEngine nggak bisa menolong kita ya, kita tetap butuh tidur, kan begitu. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih ya kepada Sesyung Joni, Pak Joni, Pak Ketut, Sesyung Sece semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut malam ini, sangat luar biasa, yang memberikan banyak kesaksian, testimoni yang bisa menginspirasi. Saya mendengarkan saja sudah mendapatkan begitu banyak yang ingin saya coba dan saya rekam, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, dengan demikian saya tutup dengan menjawab, ya ini saya bisa jawab satu pertanyaan, EcoEngine tidak kita perjualbelikan meskipun begitu banyak manfaatnya. Supaya tidak menjadi satu barang dagangan, maka tujuannya kita membuat grup, kemudian kita memberikan sharing, mengajak orang bikin itu, maka kalau setiap orang bisa bikin sendiri, siapa yang mau beli? Oleh karena itu, EcoEngine tidak diperjualbelikan. Dan kita mengajak semuanya untuk mengajak yang lain membikin, buatlah EcoEngine. Ya, dengan demikian kita akan memberikan testimoni, kesaksian supaya mengetuk hati, menyentuh yang belum bikin untuk bikin. Yang sudah bikin bisa merasakan manfaat yang jauh lebih banyak. Demikian sesi kita kali ini edisi perdana, ada kelanjutannya lagi. Kita harapkan Sesyung Sece bisa tetap ikut dan mengajak yang lain. Kita akan buka untuk yang lebih banyak lagi. Ini kuotanya hanya 100. Kita harapkan kalau semuanya sangat bersemangat untuk memberikan testimoni, untuk kelanjutannya kita akan buka di atas 100. Boleh ya Sesyung Joni ya? Nah, terutama yang penting harus mau sharing, jadi bisa berbagi kan. Nah, kayak Dr. Kumala kan sudah sharing. Nah, ini kan, jadi kita jadi tahu, oh bener loh, ternyata bagus ini gitu loh, ya kan? Oke. Ya. Baik, nah dengan demikian maka kita akan berjumpa lagi setelah hari Imlek, kita akan atur jadwalnya dan Sesyung Sece boleh mengajak teman-teman yang sudah memakai untuk memberikan kesaksian. Terima kasih, selamat malam.